البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita sudah masuk di bab sholatil Jumu'ah, bab yang membahas tentang sholat Jumat di kitab Shalah. Disebutkan pada pertemuan terlewat bahwa hukum sholat Jumat itu adalah wajib bagi laki-laki yang dia itu merdeka, kemudian sudah balik, kemudian muqim, tidak dalam keadaan safar. Kemudian bagaimana ya, dibahas juga tentang permasalahan safar ya di hari Jumat. Jumhur mengatakan tidak boleh ya, demikian. Sebagian mengatakan kalau dia mampu nanti di jalan pasti bisa melakukan sholat Jumat maka boleh. Sebagaimana penjelasan Syekh Utsaimin. Kemudian juga disebutkan berapa jumlah paling sedikit yang menghadiri sholat Jumat. Disebutkan seperti syarat sholat berjamaah 2 orang. Adapun hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwa Nabi waktu itu melakukan sholat Jumat, kemudian datang rombongan yang membawa barang dagangan, kemudian para sahabat meninggalkan Nabi, tinggal 12 orang saja. Maka seperti ini tidak menjadi syarat bahwa paling sedikit 12, tidak. Ya, karena itu kebetulan saja. Jumlahnya segitu, kemudian Nabi meneruskan khutbahnya. Demikian juga sebagian seperti Syafi'iyah mengatakan untuk kemudian 40 hadisnya adalah dhaif. Ya. Di situ disebutkan ada yang sahih juga, tapi kebetulan. Ya, sudah lewat pembahasan. Kemudian juga disunahkan seseorang tidak tidur siang kecuali setelah sholat Jumat. Demikian juga tidak makan siang kecuali setelah sholat Jumat. Sebagaimana disebutkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Demikian juga awal sholat Jumat adalah sebagaimana sholat zuhur. Ya, khutbah dilakukan sebagaimana sholat zuhur. Ketika matahari mulai condong mulai khutbah. Demikian juga sholat. Demikian juga akhirnya seperti seperti sholat zuhur. Ya, ini sebelum masuk sholat asar. Demikian juga barang siapa yang dia itu mendapati 1 rakaat ya, 1 rakaat dari sholat Jumat ya, maka dia sudah mendapat waktunya. Kemudian berikutnya disebutkan tentang berdiri ketika khutbah. Sebab di sini beliau hadis nomor 432. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman. Beliau berkhutbah dalam keadaan berdiri. Faja'at irun minasyam. Ini sudah kita sebutkan ini. Ya. Datang kemudian rombongan dari Dari Syam, rombongan pedagang. Fangfatala an-nasu ilaiha. Kemudian manusia pun menuju kepada rombongan ini. Hatta lam yabqa illa isna asyara rajulan, sampai tidak tersisa kecuali 12 orang. Rawi Muslim, disebutkan oleh Imam Muslim. Ini telah lewat pembahasan bahwa tidak menjadi batasan untuk sholat Jumat itu jumlahnya 12. Ini kebetulan saja. Kesimpulannya adalah paling sedikitnya adalah 2 orang. Berikutnya hadis nomor 433. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini ya diperbincangkan oleh para ulama. Yang benar dalam mu'al. Ya, ini punya penyakit di situ. Al-Imam Ibnu Abi Hatim, ya ini Imam Abu Hatim di Ilal ya, beliau menyebutkan hadza khata'un al-matn wa sanad. Ini salah dalam hal matan, demikian juga sanad. Kemudian beliau menyebutkan lafaz matan yang benar adalah man adraka min sholati rakaah faqad adrakaha. Barang siapa yang mendapati dari sholatnya itu 1 rakaat maka telah mendapatkan. Ini diperbincangkan tentang apabila seseorang mendapati ya
imam yang melakukan sholat Jumat itu dia sudah melakukan 1 rakaat, tertinggal 1 rakaat. Bagaimana, apakah dia dianggap? Ya, apakah dia dianggap mendapatkan sholat Jumat itu atau tidak? Ini diperbincangkan. Ini yang kita bicarakan. Adapun hadis Abdullah bin Umar ini adalah mu'al, dhaif, ya, lemah. Karena lafaz yang sahih tadi. Sebutkan di sini oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'ah min sholatil Jumu'ah. Ini tambahan kalimat Jumat, sholat Jumat. Barang siapa mendapati 1 rakaat di sholat Jumat, dapat 1 rakaat ini, ya, imam sedang baca Al-Fatihah di rakaat yang kedua, atau semisal itu, dia dapat 1 rakaat. Wa ghairiha, dan yang selainnya, ini dari selain sholat Jumat. Fal yadif ilaiha ukhra, maka gabungkan kepadanya yang lain, sempurnakan. Berarti kalau sholat Jumat tinggal tambah 1 menjadi 2. Waqat tamat sholatuhu, maka telah sempurna sholatnya. Ya, lafaz yang sahih tadi kita sebutkan. Man adraka min sholati rak'ah faqad adrakaha. Hampir mirip. Ya, itu lafaz hadis Abu Hurairah. Ya, radhiyallahu anhu. Lafaznya yang sahih adalah seperti itu. Hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Rawahu Nasa'i, semua Imam Nasa'i wa Ibnu Majah, semua Ibnu Majah juga, wa Daraqutni, demikian juga Imam Daraqutni, wa lafdzulahu, ini lafaznya Imam Daraqutni, wa isnaduhu sahih, sanadnya sahih, disebutkan oleh Ibnu Majah demikian. Lakin qawwa Abu Hatim irsalah, tapi Al-Imam Abu Hatim menguatkan bahwa itu adalah mursal. Yang benar tadi Imam Abu Hatim mengatakan sanadnya dan matanya salah, itu aja. Ya, yang benar adalah seperti itu. Maka dari sini cukup bagi kita hadis Abu Hurairah yang tadi disebutkan, barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari sholatnya, maka dia telah mendapatkan sholatnya. Ya, maka di sini permasalahan dibicarakan bimada tudraku sholat al-Jum'ah, dengan apa didapati sholat Jumat? Apakah dengan khutbahnya kita kemudian dikatakan mengikuti sholat Jumat, ataukah dengan kita mendapati sholatnya saja? Umpamanya di sebagian keadaan, kadang keadaan sempit. Pernah dulu mungkin mengalami ketika pas lahiran anak itu, pas lahir anak itu, kita melahirkan sendiri, ya waktu itu pas Jumat, ya seperti itu. Ya, ini pas khutbah. Maka seperti ini bagaimana? Disebutkan, sebagian mengatakan anal Jumat tutraku bi idrakil khutbah. Jumat itu didapati dengan dia menghadiri khutbah. Kesimpulannya adalah anal Jumat tudraku bi idraki rak'ah, sebagaimana hadis tadi kita bicarakan. Ya, walaupun itu sholat secara umum, tetapi juga sholat Jumat. Sungguhnya Jumat itu didapati dengan mendapati 1 rakaat. Ini ucapan kebanyakan para ulama, seperti Hasan Basri, An-Nakhai, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, demikian juga disebutkan itu pendapat Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Ya, demikian. Demikian juga semua Syekh Yahya. Jadi kesimpulan adalah itu. Jadi Jumat didapati dengan mendapati 1 rakaat. Ya, demikian. Kemudian tinggal kita ini sempurnakan. Juga disebutkan di sini oleh Ibnu Rajab beberapa faedah, semua oleh Syekh Muhammad bin Nizam di sini, bahwa seseorang yang dia itu menghadiri khutbah, ya, menghadiri khutbah. Kemudian apa? Kemudian ketika mau sholat, dia buang hajat. Ya, walau ada sabada khuduril khutbah, fadhaba fatawadda summa raja'a wa qad faragha al-imam min sholatil Jum'ah. Ternyata imam sudah selesai sholat Jumat. Maka di sini jelas bahwa dia telah apa? Telah mendapati sholat Jumat. Cuma ketika mau sholatnya itu dia apa? Dia tidak ikut. Ya, dia mendapati sudah pahala apa? Sholat Jumat. Walaupun dia waktu itu tidak ikut sholat Jumat karena dia ada udzur. Kan demikian. Lalu bagaimana sholatnya? 2 rakaat atau 4 rakaat? Semula dalam 4 rakaat. Sholat duhur. Ya, sholatnya dia sholat duhur. Demikian juga nanti disebutkan kalau kita sholat Jumat, ya, masuk kamar mandi, ternyata imamnya sudah dalam keadaan tasyahud akhir. Tasyahudnya sekali saja kan? Apa kita 2 rakaat atau 4 rakaat? Kesimpulannya adalah apa? 4. Karena apa? Karena tidak mendapati 1 rakaat, kan demikian. Tapi kalau kita sudah dapat 1 rakaat, ya sudah, berarti kita menyempurnakan 2 saja. Tapi kalau kita cuma dapat sujudnya di rakaat yang terakhir atau tasyahud
itu saja, maka kita melakukan sholatnya 4 rakaat. Demikian juga ini, dia ikut khutbah, kemudian dia berak umpamanya, masuk kamar mandi, pulang mau ke masjid, imam sudah selesai sholat Jumat. Bagaimana kita melakukan sholat 4 rakaat, sholat zuhur, sebenarnya gitu. Kemudian berikutnya hadis nomor 434. Wan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Hadis ini sebuah Imam Muslim. Ini kalau hadis itu riwayat Imam Muslim atau Imam Bukhari atau bahkan Muttafaqun alaih tidak perlu dikatakan sahih, kecuali sedikit sekali yang dibicara para ulama. Demikian juga itu kaidah dalam hadis mustalah. Ya, kita dapati dari ulama-ulama kita, pokoknya kalau di situ Abu Hatim mengatakan mu'al atau Ibnu Rajab mengatakan berpenyakit atau yang lainnya Abu Zur'ah, demikian kebanyakan kita dapati mengambilnya. Hadis ini ada penyakit, diambil. Demikian. Itu banyak kita dapati demikian. Tapi kalau kita lihat dari jalannya Syekh Albani, beliau mengumpulkan hadis banyak jalan-jalan, kemudian beliau beristihad, kemudian mengatakan hasan. Seperti min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, seperti ulama singkat kita Imam Bukhari mengatakan hadis ini mu'al, sudah diambil, bahwa itu adalah dhaif. Ini demikian. Tapi Syekh Albani mengumpulkan hadis jalan-jalan sampai kemudian menjadi kuat. Oleh karena itu banyak kita dalam permasalahan ini, sebagaimana lewat baru saja hadis Abdullah bin Umar, Abu Hatim mengatakan bahwa itu adalah mu'al, berpenyakit, kita ambil, berpegang, karena mereka apa? Adalah hufat, para penghafal hadis. Itu banyak kita dapat seperti itu. Ya, ada dua manhaj, ada dua sistem, metode dalam masalah hadis ini seperti itu. Sebagian ulama mengumpulkan jalan-jalan, kemudian karena menjadi hasan, pantas untuk diamalkan, mengatakan di situ hasan. Sebagian ulama yang kita dapati dulu di Yaman, kalau ada ulama terdahulu mengatakan ini berpenyakit, diambil, ya diambil, berpegang teguh dengannya. Itu. Adapun hadis ini sebuah Imam Muslim. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu qa'iman, beliau berkhutbah dalam keadaan berdiri. Semuanya jenis, kemudian duduk, sama yakum, kemudian berdiri. Biasa kita dapati kan, berdiri, duduk, berdiri lagi. Fa yakhtubu qa'iman, beliau khutbah dalam keadaan berdiri. Faman naba'aka annahu kana yakhtubu jalisan, barang siapa ada seorang mengabari engkau sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah jalisan dalam keadaan duduk, faqad kadzaba, maka telah berdusta. Akhrajahu Muslim. Maka di sini diambil pelajaran bagaimana hukum khutbah dalam keadaan duduk. Disebutkan bahwa kesimpulannya fa'inal aktsarin ala anha tasihu minal jalis, sahih, sah duduk ma'al qudrah, walaupun dia mampu, ya, alal qiyam, untuk berdiri, ma'al karahah, tapi makruh, kesimpulannya gitu. Jadi berkhutbah dalam keadaan duduk sah-sah saja, tapi makruh, ya makruh, tahu sendiri hukum makruh. Ini demikian. Ini adalah pendapat jumhur, istihbab berdiri, makruh duduk. Dan perbuatan Nabi SAW terus-menerus dalam keadaan berdiri itu tidak mengambil faedah bahwa itu wajib, tidak. Itu menunjukkan istihbab saja. Demikian disebutkan kesimpulannya seperti itu. Pernah disebutkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau ketika mulai tua, beliau mulai alam Utsman atau Muawiyah waktu itu berkhutbah dalam keadaan duduk. Demikian. Karena dalam keadaan udzur. Jadi kesimpulannya adalah apa? Bahwa berkhutbah disunahkan berdiri. Ya, kalau duduk itu adalah makruh. Hukmul julus baina khutbataini, duduk di antara dua khutbah, berdiri, duduk, kemudian berdiri lagi. Jelas bahwa itu adalah mustahab dan tidak wajib. Berikutnya hadis nomor 435. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, hadis disebut Imam Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah, marat aina, matanya merah. Ya, wa ala sautuhu, suaranya keras. Wastadda ghadabuhu, sangat marah. Hatta ka'annahu, seakan-akan beliau mundiru jaisin, memperingatkan pasukan. Yaqul, mengatakan seperti orang yang memperingatkan pasukan, panglima dan sebagainya. Sabbahakum wa masakum, pagi-pagi kalian dan sore-sore kalian, diperingatkan, hati-hati. Demikian. Ini menunjukkan disunahkan seperti ini ketika berkhutbah.
dalam keadaan keras. Wa yaqul sambil mengatakan amma ba'du. Ini sunnah juga ya, sunnah mengucapkan ini. Tapi kita jarang jumpai di masjid-masjid biasa. Dibahas juga di permasalahan ini kalau khotibnya berkhutbah dengan bid'ah ya untuk membuat kesibukan sendiri. Kita membuat kesibukan sendiri. Tidak boleh mendengarkan khutbah itu. Ini dibahas nanti di dalam permasalahan khutbah. Disunahkan di awal khutbah amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ya ini sunahkan ini. Kalau kita ceramah dengan seperti ini orang sudah wah berarti bid'ah kan gitu. Terus enggak datang lagi di khutbah itu. Biasanya kadang gitu. Rawi Muslim, semua Imam Muslim. Jadi artinya amma ba'du setelah itu ya, fa inna khairal hadis sungguhnya sebagus-bagus ucapan kitabullah adalah Al-Qur'an. Wa khairal hadis sebagus-bagus petunjuk hadi Muhammad, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur sejelek-jelek perkara muhdatsatuha yang baru-barunya, hal-hal yang baru itu yang paling jelek. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu yang baru tadi adalah sesat. Ini perkara agama kan itu, Rawi Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat Imam Muslim juga, kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Jumat, di hari Jumat, yahmadullah, memuji Allah. Alhamdulillah, nahmaduhu, kan demikian. Memuji Allah, wa yusni alaih, dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaqul, kemudian mengatakan ala asari dzalik, setelah ini semua, wa qad ana sautuhu, mengucapkan kalimat tadi dan suaranya keras. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat Imam Muslim juga, lafadznya khutbah, awal khutbah, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, dia itu fala mudhillalah, tidak ada yang menyesatkan dia. Wa may yudlil, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, tidak ada yang memberikan petunjuk dia. Walin Nasa'i, semua oleh Imam Nasa'i, wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang dolalah dalam neraka. Itu sunahkan ketika khutbah baca itu. Ya, semua oleh Imam Muslim riwayat tadi yang disebutkan. Ini. Oleh karena itu disebutkan ya, hukum khutbah Jumat. Hukumnya bagaimana? Jumhur ulama mengatakan itu adalah syarat salat Jumat. Ya, demikian. Sebagaimana dalam ayat fas'au ila dzikrillah, maka segeralah menuju zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu khutbah itu. Wa darul bai', tinggalkan jual beli ketika sudah ada adzan Jumat. Demikian juga shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini semua menunjukkan tentang syaratnya ya khutbah di dalam salat Jumat. Sampai di sini subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.